sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman ini supaya bisa kami terangkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi makanan rohani bagi kami, bisa menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tetap semangat. Ada sukacita? Amin. Mari kita saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita buka di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kita baca bergantian, nanti dari Mami ke Maka satu-satu ayat. Ini mengenai anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat ke-19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ayat ke-23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Ayat 24, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan itu. Ayat 26, 25. setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dengar, kita sudah baca firman Tuhan. Di sana ada satu cerita, tetapi dua peristiwa luar biasa. Ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, luar biasa. Sebenarnya cerita ini adalah berawal dari kepala rumah ibadat yang anaknya hampir mati, bahkan sudah mati. Dan Yesus ada di situ, dia datang minta tolong kepada Yesus, tetapi di dalam perjalanan yang terjadi luar biasa lagi. Ada seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun datang kepada Yesus dan terima mujizat. Yang jadi herannya di sini, Yesus tidak datang pada wanita ini dan menyembuhkan dia. Yesus cuma jalan. Yesus tidak menjawab, tidak ngapa-ngapain, tidak mendoakan, tidak menjawab, tidak apa-apa. Toh wanita ini terima mujizat. Sungguh bersyukur wanita ini. Nah, kita akan fokus kenapa kok wanita ini bisa mengalami mujizat Tuhan. Poin pertama di sana adalah kerendahan hati. Saya katakan kerendahan hati. Kenapa? Karena wanita ini tidak berani berhadapan muka dengan Yesus. Kenapa dia tidak berani? Karena dia sadar siapa dirinya. Wanita ini sadar bahwa dia adalah orang berdosa, tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia sadar dirinya siapa.
Sebab itu dia merunduk, dia pegang ujung jubah Yesus. Dan dia yakin sekali kalau dia cuma pegang aja ujung jubah Yesus, dia akan sembuh. Kerendahan hati. Poin pertama, menerima mujizat Tuhan supaya alami dalam hidup kita kerendahan hati. Miliki sikap hati yang rendah agar supaya kita boleh terima mujizat Tuhan. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Kenapa wanita ini mengalami mujizat Tuhan? Iman. Tentu iman. Dia sangat percaya. Tanpa Yesus mendoakan dia, tanpa Yesus menumpang tangan sama dia, asal dia jamah saja ujung jubah Yesus, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Itu suatu kepercayaan yang luar biasa. Imannya sungguh di atas rata-rata. Dia datang kepada Yesus, dia menjamah ujung jubah Yesus, walaupun dia harus menunduk. Dia yakin dia pasti sembuh. Nah, itu. Jadi poin pertama, kerendahan hati. Kedua, iman. Yang ketiga, penyerahan total. Kalau kita datang, perempuan ini datang dengan sungguh-sungguh menyerah total. Dia pasrahkan. Sakit pendarahan 12 tahun bukan waktu yang pendek. Mungkin wanita ini sudah sangat sakit, sangat menderita. Ada banyak hal yang dia lakukan. Mungkin dia sudah cari tabib di mana-mana, tidak ada alami kesembuhan. Bahkan mungkin sudah keluar uang banyak untuk membiayai agar supaya dia sembuh. Tidak ada reaksi, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Bahkan mungkin wanita ini sudah putus asa. Dia sudah angkat tangan mungkin. Dia sudah pasrah saja hidupnya, mungkin sebentar lagi mungkin dia mati. Tetapi pada waktu Yesus ada di situ, dia merendahkan diri, dia punya iman, dan dia menyerah total. Mujizat terjadi. Amin. Kalau kita miliki ketiga hal ini, pasti mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Itu akan terjadi bagi kita dan juga bagi saudara yang melihat tayangan ini. Ini istri saya akan menyambung dengan kesaksian. Saya serahkan kepada istri saya yang tercinta. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali saat saya membaca Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini menceritakan mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya alami ini, pernah saya alami. Saya merasakan perempuan ini sakit pendarahan itu saya rasakan luar biasa. Sebagai perempuan ini merasakan sakitnya memang luar biasa, apalagi 12 tahun. Saya pernah alami beberapa tahun yang lalu, ada di tubuh saya ini ada benjolan yang mana itu benjolan itu ada di daerah alat vital. Jadi untuk duduk susah, untuk berdiri sakit. Jadi kalau saat benjolan itu dari kecil, terus tidak lama itu selang seminggu itu jadi memerah, kayak bisul, tapi tidak kayak bisul gitu, kayak tidak ada matanya, jadi tidak bisa pecah gitu kayaknya. Sampai saya tidak kuat, sampai tidak bisa jalan. Oh Tuhan, apa yang terjadi itu? Terus saya langsung bilang suami gini. Terus akhirnya yuk kita ke dokter aja, ke dokter kandungan. Saat ke dokter kandungan, terus dokter bilang, oh ibu, karena di daerah ibu itu ada kelenjar yang tidak bisa keluar, jadi terhambat, akhirnya benjolan. Terus gimana dok? Harus operasi. Ya sudah, kita operasi. Saya dibius total, saya tidak tahu apa-apa. Selang 1 jam ini bius hilang. Sudah, puji nama Tuhan, sudah rasanya enak, sudah sudah sembuh. Saya kira sudah sembuh, sudah puji Tuhan. Selang setengah tahun kemudian itu kok timbul lagi benjolan yang sama di tempat yang sama.
ya di situ letaknya. Saya heran, saya ngomong suami, Pi, itu benjolan masih kecil, Pi kok keluar lagi ya Pi ya. Terus coba berdoa, pokoknya coba mungkin kamu cuman rasa-rasa aja. Terus selang itu cepet sekali, berapa hari langsung jadi besar lagi. Akhirnya kita yuk ke dokter lagi, ke dokter kandungan lagi, ke sana kembali lagi. Dokter itu, dok ini kok keluar lagi, kenapa? Oh, ya itu karena kelenjar yang masih mungkin tidak bisa memang itu daerah sana ada kelenjar. Terus operasi lagi, akhirnya kita keluarin sekali operasi, kita keluarin pada berapa tahun itu keluarin berapa ya, 2,5 juta ada itu sekali operasi. Terus setelah itu kedua kali saya dioperasi sudah baik, sudah puji Tuhan, sudah sembuh. Akhirnya saya pikir ya sudah, masalah sudah selesai gitu, sakit sudah selesai. Tidak tahunya selang berapa bulan kembali lagi itu benjolan keluar lagi. Oh Tuhan, apa ini yang terjadi? Sakitnya yang kemarin kedua itu sakit sekali, yang ini yang ketiga lebih sakit lagi. Gimana Bi? Wah, kita juga ngeluarin uang lagi, sudah punya anak 2, biaya juga kita juga terbatas, nggak punya biaya. Iya Bi, yuk kita coba. Kita masih berpikir secara akal budi kita harus nggak pikir pasrah sama Tuhan, enggak. Yuk kita cari alternatif dulu, jangan ke dokter kandungan mahal. Coba ke dokter, dengar kok dokter apa yang bisa cuman sebentar terus bisa sembuh gitu. Terus ke dokter lain, ke sana, antrinya banyak sekali. Terus kita ke sana, sudah antri nomor, ternyata dokter itu bilang pas kita dapat nomor nggak bisa, kita nggak bisa nggak dapat gitu. Akhirnya kita pulang, terus itu pas hari Sabtu suruh nunggu Senin, sudah nggak kuat saya. Terus minggunya sampai selang semalam saya jalan itu sakit, mau di rumah itu rasanya sakit sekali. Terus pas hari Minggu ada ibadah, terus Pi, kamu pergi ibadah ya, aku tak di rumah, aku di rumah aja. Terus anak-anak rasanya kalau ribut nggak kuat, terus saya tak tinggal ke kamar, saya tutup kamar, terus saya ngomong sama Tuhan, saya berdoa menyembah Tuhan. Tuhan ampuni saya, apa yang salah bagi saya, ampuni saya Tuhan. Saya memohon mujizat-Mu terjadi untuk saya. Saat itu saya menyembah Tuhan, saya minta sembah Tuhan terus. Tuhan, kalau hai Tuhan tolong orang lain, saya pun juga Tuhan pasti tolong. Saya punya iman, saya punya keyakinan mujizat pasti ada untuk saya. Saat itu saya sembah Tuhan terus. Akhirnya saya mungkin sampai 1 jam. Pas itu suami ke gereja, saya sudah, Tuhan ampuni saya, pasti Tuhan tolong, Tuhan berikan mujizat buat saya. Setelah saya menyembah, saya berdoa, saya bilang pasrah secara total, apapun yang terjadi Tuhan, saya butuh jambahan-Mu Tuhan. Setelah saya bilang dalam nama Yesus, amin. Setelah itu saya rasa ingin keluar mau keluar gitu. Sudah mau keluar, saya biasa mau bangun itu, mau berdiri itu sakit, senggering sekali karena sudah ada benjolan itu, rasanya kayak bisul yang sudah mungkin mata yang mau pecah itu, seperti itu. Tapi ini cuman memerah, jadi kayak bengkak gitu iritasi. Akhirnya saat saya setelah berdoa bangun, saya tidak kerasa dulu, saya tidak ngerti. Saya jalan, saya tidak sadar. Saat saya pindah duduk di ruang tamu, saya duduk, saya heran pas duduk itu. Biasa kemarin pas duduk itu rasanya aduh mau duduk aja takut. Ini kok tidak tahu duduk kok tidak sakit ya. Saya berdiri lagi coba, tak ulangi, bolak-balik, kok tidak rasa sakit. Saya kaget, Tuhan, kok hilang sakitku. Saya masuk ke kamar,
Saya lihat, saya buka, enggak tahu di celana itu sudah darah itu banyak keluar. Saya nunggu suami sebentar, suami pulang dari gereja sore itu, ibadah sore pulang. Wih, kan enggak bisa lihat, saya masalahnya enggak bisa lihat di bagian dalam. Tapi coba lihat toh, kok apa ya, kok memang darah banyak, apa pecah? Terus dilihat lagi, oh iya pecah, luar biasa. Terus dibersihin suami, saya mengucap syukur sekali. Memang Tuhan itu begitu baik bagi dalam kehidupan saya. Demikian juga saya percaya keluarga saya juga peliharaan Tuhan itu ada untuk kami semua. Nah, demikian dari kesaksian saya percaya yang mendengarkan dari mesbah kami diberkati, dan jangan khawatir kalau kita saat ini lockdown, kita harus percaya Tuhan ada bersama kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, meskipun apapun goncangan ekonomi, apapun yang ada yang kita hadapi, tapi satu hal, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan akan mengulurkan tangan untuk kita. Mari semuanya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Ya kau
berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa dari Bapak Presiden Indonesia ini biar pulih dari pandemi COVID-19. Berdoa juga buat dokter, buat perawat, biar beri kekuatan, kesehatan, biar keadaan bisa pulih kembali dan kita boleh ibadah lagi dengan sukacita seperti biasa. Nanti Amel akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas apa yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa masih terus untuk bangsa ini ya Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan supaya terhindar dari virus corona. Amin. COVID-19 ya Yesus. Berkati para pasien supaya mereka sembuh ya Tuhan. Amin. Berkati para medis atau perawat yang akan merawat pasien sampai sembuh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati kota Semarang ini, berkati orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini supaya mereka diberkati dan menjadi sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Masamu Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang kedua, kita berdoa bagi gereja kita Ebenezer dan Sion. Berkati Bapak Gembala, Om Paulus, biar beri kekuatan, kesehatan. Juga berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Ebenezer dan Sion. Nanti Koko Marvel berdoa. Dan Yesus, kami hari ini berdoa untuk Ebenezer, gereja Ebenezer dan Sion ya Tuhan. Berkati pendeta Bapak Paulus, beri kekuatan supaya bisa terhindar dari COVID-19 juga ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, cukupkan kebutuhannya, Amin. berkati pekerjaannya ya Tuhan, supaya bisa melayani terus di gereja. Kami juga berdoa untuk jemaat di gereja Ebenezer dan Sion ya Tuhan. Berkati mereka supaya lindungi mereka supaya terhindar dari COVID-19. Kuatkan juga hati mereka supaya tetap mau melihat live streaming gereja ya Tuhan. Berkati jemaat juga dalam pekerjaannya ya Tuhan, supaya tidak terkena PHK dan kebutuhannya bisa dicukupkan juga ya Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, kami percaya kami diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.